Jadi secara garis besar, HI itu membahas isu-isu yang melintasi batas negara. HI ini adalah salah satu studi ilmu yang mudah di rumpun ilmu sosial. Kok bisa mudah? Iya, karena HI ini kelas dari HI. Tapi kalau teman-teman mau belajar, pasti mudah. Kayaknya benar deh aku ngambil ilmu komunikasi. Nah, tadi kita kan HI itu lebih ke juru pada jadi seorang diplomat kan. Nah, emang prospek kerjanya HI itu apakah hanya jadi seorang diplomat saja atau ada yang lain? Oh, kalau ada yang bilang teman-teman, Iya. kalau ada yang bilang HI itu hanya sebatas diplomat, itu adalah salah besar. Kenapa? Karena HI bisa masuk ke semua unsur, gitu ya. Jadi HI ini pengalaman dari saya secara pribadi karena mendengar ilmu dari dosen saya. Jadi dia bilang hubungan internasional itu cuma jangan takut kalau nggak ada kesempatan jadi seorang duta diplomat. Iya. Tapi HI juga terbuka untuk semua peluang lainnya. Oke. HI dengan pengalaman, dengan kemampuan public speakingnya, dia mungkin bisa masuk ke dalam perusahaan, bisa masuk dalam perusahaan asing, ataupun perusahaan multinasional, ataupun bisa masuk ke dalam instansi pemerintahan. Karena memang dia memegang basic untuk ngurusin kayak gitu loh. Dia megang basic politiknya ada, dia basic birokrasinya juga ada, dan basic buat public speakingnya ada. Jadi memang HI bisa masuk ke semua hal, apalagi HI ditambah dengan kemampuan bahasa asing. Iya. Jadi cuma nggak sebatas diplomat saja teman-teman, jadi bisa masuk ke semua rumpun hal ya. Termasuk polisi pun ada yang di polisi itu kan ada yang penerimaan sarjana. Nah di polisi itu ada juga penerimaan sarjana untuk jurusan ilmu hubungan internasional. Jangan salah, anak HI bukan nggak bisa jadi polisi, bisa juga anak polisi jadi HI bisa jadi polisi. Gitu. Itu kau arahnya kemana ya? Soal ya. Kalau target awal sih memang mau jadi diplomat karena memang targetnya pengen jadi diplomat, jadi pegawai di Kementerian Luar Negeri, pengen jadi diplomat karena jadi diplomat ini banyak keuntungannya. Jadi itulah kenapa banyak orang pengen gabung dengan HI, karena diplomat itu akan dapat paspor hitam gitu. Jadi paspor hitam itu akan mendapatkan perlakuan khusus di negara ya sih. Ya aku dengar juga nih ya. Kalau jadi diplomat itu kita bisa bangun aset di luar negeri. Kalau yang aku dengar. Iya kah? Iya. Aku baru denger loh kali ini, serius. Mungkin aku baru. Iya, mungkin nanti cari lah. Ini kalau benar ya. Iya. Kata yang kakak tingkat, bukan kakak tingkat sih. Dia KKN di Unil lah. Dia bilang kalau HI itu jadi HI jadi diplomat tuh bisa ini bangun aset di luar negeri itu enaknya. Apalagi kan dolar di luar negeri kan lebih gede. Gede, benar. Kursnya ke rupiah. Belum lagi didapati dengan gajian dari jadi diplomat kan. Benar. Berarti kisaran jadi prospek kerja lulusan HI itu kisarannya tinggi-tinggi ya gajinya. Insya Allah. Tergantung dia mencari kerja kawan. Insya Allah tinggi. Iya sih. Kalau misalkan dia baru gabung perusahaan misalnya kan, ya nggak mungkin lah dapat gaji gede. Tapi kalau dia dapat perusahaan yang setara Google, makanya gede tuh jadi gajinya. Ini kita masih ngomongin prospek kerja ya. Tadi sempat disebutkan bahwa kalau ini pintar-pintaran kita nyari kerjaan. Nah, kalau lulusan HI itu gampang nggak dapat kerjaan kayak gitu? Oke, jurusan HI gampang atau tidak tergantung bagaimana cara dia membranding dirinya. Berarti kembali pada diri sendiri. Kembali pada diri sendiri teman-teman, maupun jurusan apapun itu kembali lagi kepada diri sendiri. Bagaimana cara dia bagaimana cara orang tersebut mencari peluang, bagaimana cara orang tersebut membuat branding dari dirinya sendiri pada orang lain, bagaimana cara dia melatih skill yang ada agar menjadi daya tarik, itu yang penting sebenarnya. Jadi jurusan apapun dia, asalkan dia memiliki kemampuan ataupun dia memiliki skill dan usaha keras untuk menjadi orang, maka gampang dia akan mendapatkan pekerjaan gitu. Asalkan dia rajin, dia mau dan dia tahan untuk berjuang dan berproses, pasti bisa jurusan apapun itu. Jadi tergantung sama teman-temannya juga. Walaupun dia HI, tapi dia pemalas, nyari kerja nggak mau, ya tetap nggak bisa mau cari kerja. Dan ada lagi, dia HI, dia mau cari kerja, tapi dia nggak ada skill atau pengalaman, ini juga susah. Oleh karena itu, kenapa di saat kuliah benar-benar tuh dimanfaatin, akademiknya dapat, pengalaman non-akademiknya juga dapat, biar balance teman-teman. Jadi saat lulus, kita jangan cuma hanya dapat sertifikat atau ijazah
atau gelar Iya. Hub-in saja untuk sarjana hubungan internasional. Tapi kita juga ada pengalaman yang bisa membuat diri kita itu bisa terima kerja. Nah, ngomongin pengalaman nih. Kebanyakan orang-orang kalau mau lulus itu kan, atau sebelum mau lulus itu kan biasanya kan kita magang-magang dulu. Itu di HI kira-kira tuh kalian magangnya kemana? Oke. Alhamdulillah, jadi kalau HI magangnya sekarang sudah benar-benar banyak benar. Ada alumni, ada cutting kami di HI itu yang magangnya ada dari Kementerian Luar Negeri, ada yang magangnya di DPR RI Pusat, ada yang magangnya di Kementerian Ketenagakerjaan, ada yang magangnya di Kementerian Perdagangan. Pokoknya di semua instansi pemerintahan anak HI ini diperlukan. Karena untuk menjalin komunikasi dengan instansi luar negeri itu anak HI diperlukan. Itu. Jadi itulah kenapa kata aku tadi anak HI itu bisa masuk ke semua hal gitu. DPR aja ada anak HI. Termasuk KKN juga, apakah KKN-nya bakal kayak magang juga? Oh, kalau di HI itu ada KKHI. KKHI itu semester 6 kalau nggak salah, atau semester 6 kalau nggak salah KKHI. Itu sama kayak kuliah kerja HI. Iya. Kuliah kerja HI artinya. Jadi dia akan ke Kementerian Luar Negeri tadi kayak gitu. Jadi KKHI itu berarti mirip kayak magang, dan itu khusus untuk HI. Benar. Kalian spesial berarti ya? Enggak loh, di IKOM juga ada. Serius? Ada IKOM. Ketahuan nggak buka kurikulum. Nggak ngecek kurikulum semester akhir. Aku nggak tahu filenya ada apa. Ya, iya, nggak ada informasi-informasi. Ada. Itu sih untuk HI itu ada KKHI namanya. Sudah itu skripsi. Sudah itu kompre. Sudah itu ya dapat gelar sarjana hubungan internasional. Nah, skripsi kalian ini memang kau belum nyusun skripsi. Mungkin ada gambaran. Kalau skripsinya HI itu kayak gimana? Iya, skripsi HI kan membahas tentang isu-isu tadi ya? Benar. Sama kayak jurusan-jurusan lainnya juga berarti ya? Benar, tetap harus ada dasar ilmu dari ilmu hubungan internasional itu sendiri. Mau dia mungkin mau meneliti tentang dampak G20, kan G20 ini kan rame kan? Atau dia akan membahas dampak tentang Asian Games bagi kepentingan Indonesia, itu bisa aja skripsi. Jadi memang yang akan dibahas dalam HI ini segala yang berkaitan dengan dunia internasional dan politik. Pasti ada unsur politiknya gitu. Kenapa HI masuk FISIP? Karena ada unsur politik gitu. Tapi kenapa nggak masuk di jurusan hukum? Fakultas hukum deh? Enggak, karena memang dasarnya HI itu dibangun dari ilmu sosial. Dasar HI itu dibangun dari ilmu sosial. Dibangun dari teori sosiologi. Dibangun juga dari bantuan teori psikologi, teori politik. Jadi kenapa memang dasarnya itu sosiologi dan politik, kenapa dia lebih cocok masuk ke FISIP gitu? Karena memang pakem-pakem yang ada di HI itu kebanyakan dari ilmu sosial dan ilmu politik. Itu FISIP. Gitu jadi kenapa nggak masuk hukum? Tapi di dalam HI kami juga membahas tentang hukum, tentang hukum internasional. Di sana juga ada hukum perdagangan internasional, ada hukum humaniter internasional. Itu tetap dipelajari tentang hukum. Itu. Ini aku lihat karakter kau ini karakter yang berapi-api kan. Aktif, ekstrovert, benar ya tapi. Ekstrovert. Nah, kalau kita ngomongin karakter, benar. Orang yang cocok masuk ke HI itu apakah nggak harus ekstrovert atau introvert juga bisa masuk? Oke. Sebenarnya sangat diinginkan oleh HI itu sendiri adalah orang yang berani untuk public speaking, gitu ya, atau berani berbicara di depan umum, walaupun dia introvert. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk mampu manajemen dan dia memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum, dia mampu memanajemen tadi, bisa saja masuk HI gitu. Jadi nggak mesti dia extrovert, introvert. Jadi salah satu pesan aku nih teman-teman, jangan menstempel diri kalian. Jadi aku introvert, nggak masuk HI, nggak bisa. Jangan. Tapi tanamkan dengan diri kalian bahwa aku masuk HI, aku punya kemampuan bisa mempengaruhi. Aku bisa memberikan arahan atau orang lain. Kayak gitu. Jadi introvert, extrovert nggak terlalu dipandang. Tetapi memang sangat diinginkan oleh HI adalah orang-orang yang berani untuk berbicara di depan umum.
karena memang public speaking itu modal awal gitu. Dan orang-orang yang memang tertarik dengan politik. Iya, kurang lebih kayak gitu. Iya. Karena memang kita akan mempelajari tentang politik sangat banyak sekali. Kita akan mempelajari tentang bagaimana kebijakan politik Amerika di dalam dengan China, bagaimana dampak politik perang dagang Amerika dengan China berdampak dengan Indonesia, bagaimana dampak politik Rusia yang melakukan serangan ke Ukraine itu mempengaruhi naiknya harga Indomie yang akan merasakan nasib anak kos kan gitu kan. Itu semua akan dibahas dalam HI dan semuanya berkaitan dengan politik. Oleh karena itu kenapa di awal tadi saya bilang bahwa apa saja sih garis besar yang dibahas dalam HI? Sesuatu yang berada di lintas negara dan berkaitan dengan politik, termasuk masyarakatnya juga. Jadi misalkan ada tokoh, ada tokoh nih, dia berkaitan di lintas negara pengaruh. Contoh mungkin kayak Elon Musk atau Mark Zuckerberg mungkin kan? Iya. Dia berpengaruh di tingkat internasional dan di dalamnya ada politik juga. Bisa dibahas dalam HI. Dia akan termasuk ke dalam peranan masyarakat transnasional namanya. Nah, kalau di dalam sosiologi itu kan ada teori perubahan sosial, gerakan sosial. Kalau di HI ada juga, itu masuk juga. Dan kebanyakan ahlinya ahli dari sosiologi yang ngasih pendapat di HI itu. Dari situ kan ada gerakan sosial global, ada tentang masyarakat transnasional, ya itu. Gitu sih. Iya, kalau masalah karakter berarti orang-orang yang tertarik dengan politik dan bisa memiliki public speaking bagus, lalu punya kecerdasan bahasa kayaknya ya. Iya. Kalau introvert apa extrovert? Introvert tuh hanya tentang bagaimana dia mengumpulkan energinya kembali. Benar. Jadi nggak apa ya? Public speaking itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Tidak bisa dilatih. Malu ngomong di depan itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Ini aku sebenarnya malu juga. Tapi ini bisa kan? Ini bisa aja karena banyak dilatih. Iya. Tapi masih grogi kalau ngomong di depan umum karena memang nggak ada pengalaman. Jadi mulai aja sekarang latihan. Kalau memang tertarik dengan dunia politik, diplomasi gitu, meskipun kalian introvert, tapi kalau memang kalian punya kemampuan di sana dan kalian bisa dilatih dan kalian punya niat mau belajar, ya udah gabung aja gitu. Jangan takut. Jadi jangan ingat pesan. Aku ingat pesan mentor aku di kelas non formal gitu ya. Iya. Jadi dia berpesan lakukan apapun yang terbaik. Di saat kalian mendapatkan pembelajaran, ikuti pembelajaran itu dengan baik dan lakukan yang terbaik. Okay. Dan jangan pernah menstempel diri kalian dengan hal yang kurang baik. Karena bagaimana diri kalian ke depannya itu akan seperti apa yang kalian stempel di hari ini. Gitu jadi. BTW ini Irsa ya? Ini himpunan. Himpunan, betul. Tapi aku nggak gabung Irsanya. Lah, ini tapi nama kau Drama Doni. Iya, ini baju angkatan jadi. Tapi kenapa ada Irsa? Ya kan karena kami kan di bawah naungan Irsa. Iya, karena kan himpunan. Iya. Kan kayak OSIS tuh. OSIS kan ada pengurus dan ada anggota. Iya. Nah, pengurusnya itu ya rombongan yang gabung dengan sininya langsung. Kami kan anak HI ya tetap di bawah naungan Irsa lah gitu. Nah, kenapa nggak mau masuk ke Irsa? Mana ya? Belum kepikir. Mungkin next time. Mungkin nggak terlalu sibuk. Enggak, aku gabut. PJ, semua PJ diambil. Enggak, aku jadi gabut. ketupel lah jadi. Aku gabut. Ya. Gabut apanya? Gabut kayak gitu. Gabut aku gabut untuk mencari kegabutan. Jadi artinya sibuk. Tahu nggak sih? Gabut mencari kegabutan. Tapi kan kalau masalah gabut kan berarti kan nggak ada kerjaan itu. Iya benar. Jadi oke lanjut. Sudah nambah malam nambah ini ya. Iya, kita rekamnya jam 11 ya. 11. Waduh jam 11. Oke, mending kita closing aja ya. Karena pertanyaan juga sebenarnya udah habis sih. Tapi kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan yang mau ditanyakan, kalian bisa komen aja di kolom komentar atau kalian bisa DM Instagram nih Bang Doni nih. Nanti aku taruh di link. Aduh, rame dah kena DM ini. Iya ya. Tapi jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Saya juga buat teman-teman kalian yang mau masuk HI, pasti video ini sangat berguna untuk mereka, apalagi yang untuk maba-maba yang masuk HI dan harus memiliki informasi tentang HI. Kalian wajib tonton video ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Jadiransa dan saya Ramadhani Saputra. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye, see you. Berapa menit?